Halo, bukan, ini kata Bung Hatta. Bung Hatta itu betul, Bung Hatta itu mengatakan, setiap pendidik adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah pendidik. Itu bukan kata saya, itu kata Bung Hatta. Karena itulah kenapa hampir semua tokoh pendiri Republik ini dulunya adalah pendidik. Karena mereka meyakini bahwa sebetulnya public policy is public education. Karena itu dalam public policy diizinkan berdebat. Karena setiap perdebatan di situ ada proses pembelajaran. Karena itu jangan pernah matikan kritik. Kalau kita matikan kritik, maka mematikan proses pembelajaran. Nanti publik akan menilai, publik akan belajar, dan justru dari situ publik akan bisa mengetahui mana yang berbobot dan mana yang tidak perlu diambil pikiran gagasan. Bersama kita bangkit. Ibu Prof. Siti Zuhro, Prof. Herman Sajohan, memang Pak Gubernur ini kita daulat sebagai mysterious guest Pak pada talk show hari ini. Jadi kami sengaja tidak memberikan informasi kalau Pak Gub akan hadir, karenanya mohon izin perkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pak Anies Rashid Baswedan untuk bisa menyampaikan key point ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Profesor Herman Sajohan, Profesor Siti Zuhro, dan teman-teman semua jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pagi ini memang betul Pak, jadi lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal Pak. Nah itu nanti repot itu. Kebetulan pagi tadi harus ada rapat koordinasi dengan Menteri ATR BPN dulu. Kemudian ini jam 11 ada acara di Matraman, jadi saya izin Prof. Jo nyelip sedikit Prof. Jo sesudah ini. Jadi kenyataannya memang Jakarta akan mengalami transformasi. Apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota. Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Nah sekarang kita malah berbicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global. Ini Prof, tantangan kita nih sekarang. Jakarta adalah kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini itu terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Depok. Ini sebagai satu kesatuan. Jadi secara administrasi kita ada variasi, secara peran ini adalah kota megapolitan terbesar di dunia, di selatan dunia. Lalu Jakarta ini menyumbangkan saat ini saja 18% dari GDP nasional. Nah, kalau kita bisa terus melakukan efisiensi atas kegiatan perekonomian kita, maka lompatan ini akan makin kuat lagi. Karena pintu gerbang internasional tetap ada di Jakarta. Yang tadi pagi kita bahas dengan Pak Menteri ATR BPN itu soal tanah Pak. Jadi bagaimana kita menyelesaikan status tanah kita di Jakarta, dan kalau status tanah itu beres, maka kegiatan investasi otomatis akan bisa berjalan jauh lebih cepat lagi. Nah, jadi ke depan kalau kita berbicara tentang di mana lokasi ibu kota dari konteks nasional memang penting, apakah di Jakarta, apakah di Kalimantan Timur. Tapi dalam konteks Jakartanya sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota, ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis, tetap kita harus melayani kegiatan rumah tangga, tetap aja itu. Karena dalam prakteknya Jakarta itu tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya jajaran ini melayani pemerintah pusat,
Jarang, tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha, betul kan? Jadi sebenarnya dari sisi kita malah sebenarnya banyak ruang yang harus kita manfaatkan. Lalu di Jakarta ini kita punya keinginan juga agar simpul sosial, simpul budaya, simpul peradaban yang terbangun di kota ini itu bisa dijaga dan diperkuat. Bapak Ibu sekalian, kota ini menjadi kota kumpulnya seluruh unsur bangsa. Karena itu kenapa kesetaraan jadi penting, kenapa keadilan jadi penting, karena semua yang datang di kota ini harus bisa mendapatkan itu. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi, bagaimana ini mengaturnya ke depan. Mungkin nanti kita bisa, mungkin teman-teman di sini bisa bahas bersama. Jadi ketika kita berbicara tentang Jakarta, sesungguhnya simpul ini harus dibangun. Kapan simpul ini? Simpul ini sebetulnya tumbuhnya relatif baru, Bapak Ibu. Kalau dalam sejarah Jakarta yang 500 tahun itu. Sampai dengan tahun 40-an, pusat perekonomian Nusantara ini adanya di Surabaya. Karena itu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara sampai dengan krisis resesi itu Surabaya. Karena itu Bapak lihat jalur kereta api semuanya ke arah timur. Kenapa itu? Bahwa logistik kemana-mana lewat Surabaya. Lebih besar daripada Singapura, lebih besar daripada Malaka, apalagi Priok. Lalu pergerakan nasional juga bagian di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan. Tapi event-event nasional dipilihnya di Jakarta. Sumpah Pemuda di sini, proklamasi di sini, karena pusat pemerintahannya ada di Jakarta. Tapi begitu Jakarta ini menjadi pusat pemerintahan, kemerdekaan di sini, berkumpul dari mana-mana datangnya ke Jakarta. Jadi dalam 70-80 tahun terakhir inilah Jakarta itu mengalami perkembangan sebagai simpul peradaban, simpul kebudayaan Indonesia. Nah, ini Prof. Jo, Prof. Siti Zuhro yang mungkin ke depan kita harus pikirkan. Karena efek dari pandemi ini telah juga ikut mengubah bagaimana pola interaksi berlangsung. Nah, nanti mohon bisa dapat masukan-masukannya. Kemudian kita juga perlu merumuskan visi Jakarta ke depan. Dan kalau kita jadikan pertanyaan, Pak, struktur pemerintahan kita, nanti ini bagiannya Prof. Jo nih, tentang menata kembali pemerintahan dan kewenangannya. Ini mau diatur seperti apa di tempat ini? Karena sesungguhnya Jakarta ini adalah satu kota. Ini Prof. Siti Zuhro, kalau jalan sepanjang Jalan-Jalan Sudirman itu dari sini ke arah Blok M, kiri jalan itu Jakarta Selatan, kanan jalan itu Jakarta Pusat. Oke, kalau itu dipecah menjadi masing-masing wilayah otonom, nanti tukang sampahnya, yang bersihkan sampahnya itu beda wewenangnya, yang bersihkan jalan beda wewenangnya. Sesungguhnya Jakarta inilah satu, makanya kami itu kalau lagi paparan, Mbak, seringkali menyaksikan perbedaan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, ini pemerintah pusat biasanya yang bagi itu, karena seluruh wilayah Indonesia itu disamakan. Jadi dibagi sebuah provinsi, dibagi antar kota. Lah Jakarta ini nggak ada antar kota, Jakarta ini satu kesatuan. Nah, lalu sesungguhnya kalau dilihat dengan Depok, dengan Tangerang, itu juga sudah hampir satu kesatuan, karena perekonomiannya sudah terintegrasi. Perekonomian itu apa? Transaksi barang jasa dan tenaga kerja, itu perekonomian. Nah, transaksi barang jasa jelas, transaksi tenaga kerja jelas, karena berada dalam satu perekonomian. Nah, itu yang harus kita pikirkan ke depan. Contoh, hari ini kita melakukan masif vaksinasi. Tapi vaksinasi itu, Prof, berhenti di perbatasan, Prof. Berhenti di perbatasan, bukan kita nggak mau, nggak boleh. Nggak boleh, jadi akhirnya lakukan apa? Ya udah, puskesmas kita dibolehkan memvaksin siapa saja. Sehingga tetangga-tetangga kita vaksinnya di Jakarta. Sehingga itu kemarin ingat pada fase awal kita sudah 85%, tetangga masih ada yang 30-20%. Ini adalah bagian dari tantangan kita semua. Sekarang ini harus kita bahas sama-sama. Dan saya berharap nantinya di dalam percakapan ke depan
bagaimana mengatur ini. Ini harus kita pikirkan sama-sama. Jadi kita ingin sekali di dalam forum ini mungkin lebih banyak pendekatannya, Prof. Siti Zuhro dan Prof. Jo, pendekatannya lebih, kalau pakai term akademik itu, lebih induktif daripada deduktif. Jadi bukan apa konsepnya, bagaimana terapkan di Jakarta, bukan. Tapi bagaimana masalahnya, bagaimana peluangnya, bagaimana kita memanfaatkan peluang, menyelesaikan masalah. Jadi lebih induktif. Dan ini tantangan tersendiri, Pak. Kita saya backgroundnya akademik kecenderungan deduktif. Deduktif itu sampaikan teorinya, yuk aplikasikan, yuk terapkan. Itu kira-kira. Sementara kita di dunia public policy itu adalah menyelesaikan masalah, dan itu pendekatannya harus lebih induktif. Dan ini perbedaannya. Bagi yang di akademisi, kalau salah itu riset lagi, kalau kita salah berarti ada problem di masyarakat. Lah iya kan? Kan bikin tesis, sama-sama bikin tesis. Tesisnya namanya untuk riset, yang satu tesisnya untuk policy. Kalau yang salah di sini menimbulkan problem di masyarakat, kalau salah di dalam riset, maka dibuat riset baru untuk mengetahui. Dan inilah barangkali perbedaan yang kita sama-sama harapkan dapat masukan untuk ikut menyelesaikan masalah di Jakarta. Dan di Indonesia banyak rujukan. Tapi kalau kita ingin merujuk, sekalian rasanya lebih pas kita cari praktek-praktek baik dunia untuk jadi benchmark kita. Dan mencari praktek baik bukan mencari praktek tenar. Oke. Kita kecenderungannya menggunakan yang tenar, bukan menggunakan yang baik. Tidak selamanya yang tenar itu bisa jadi rujukan. Yang justru harus kita ambil adalah yang praktek baik, yang belum tentu tenar. Nah, ini harus kita manfaatkan sama-sama. Jadi terima kasih Prof. Jo, Prof. Siti Zuhro atas waktunya berbagi kita dengan kita semua di sini, dan teman-teman semua. Kalau nanti pada bicara, usul saya jangan dicatat. Biarkan mesin mencatat. Bapak Ibu nulisnya komentar dan pertanyaan. Gak usah dicongak. Mencongaknya biarkan mesin. Tapi kita supaya diskusinya nanti produktif, jadi sepanjang diskusi, sepanjang presentasi, sambil dengarkan, sambil menulis daftar pertanyaan, daftar komentar, sehingga begitu sesi dibuka, daftarnya sudah siap. Seringkali kita kalau ikut diskusi itu, begitu selesai, habis itu mau tanya apa ya? Gitu. Jangan, pertanyaannya disusun pada saat mendengarkan, komentarnya disusun pada saat mendengarkan. Bagian mencongak, izinkan mesin ini mencatat. Nanti bisa dibuka lagi, ada rekamannya, habis itu nanti bisa dipakai. Ya, lalu, bukan, ini kata Bung Hatta. Bung Hatta itu betul, Bung Hatta itu mengatakan, setiap pendidik adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah pendidik. Itu bukan kata saya, itu kata Bung Hatta. Karena itulah kenapa hampir semua tokoh pendiri Republik ini dulunya adalah pendidik. Karena mereka meyakini bahwa sebetulnya public policy is public education. Karena itu dalam public policy diizinkan berdebat. Karena setiap perdebatan di situ ada proses pembelajaran. Karena itu jangan pernah matikan kritik. Kalau kita matikan kritik, maka mematikan proses pembelajaran. Nanti publik akan menilai, publik akan belajar, dan justru dari situ publik akan bisa mengetahui mana yang berbobot dan mana yang tidak perlu diambil pikiran gagasannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Terima kasih sudah berkenan menjadi mysterious guest pada pagi hari ini.